يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat, banyak karunia kepada kita semua, khususnya di pagi ini. Terutama kita sampai hari ini masih diberi nikmat iman, diberi nikmat kesempatan untuk beribadah, bersolat jamaah subuh bersama-sama di masjid kita tercinta ini yang penuh barokah. Mudah-mudahan ibadah kita, zikir kita, doa kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin coba menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak bisa menghitungnya secara rinci, tetapi paling tidak kita bisa menyebutkan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup. Sampai saya ini nanti masih diberi hidup, masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bersyukur ketika kita tadi bangun dari tidur, langsung kita berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan semua kita tidak lupa membaca doa itu, karena sesungguhnya hidup ini adalah nikmat. Pertanyaannya kemudian, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya kemudian, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Abada ya'budu. Apa artinya abada ya'budu? Menyembah. Menyembah itu apa? Jadi abada ya'budu itu menghamba. Menghamba. Menghamba itu apa? Mentaati sepenuh hati, patuh sepenuh hati. Berarti liya'budun itu artinya apa? Kami ciptakan manusia, jin dan manusia untuk mematuhi, mentaati, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba, yang namanya budak itu adalah orang yang
patuh kepada majikannya, kepada yang membayarnya, yang memberinya, ya, tanpa reserve, tanpa tawar-menawar. Itu artinya abdun, budak, hamba. Berarti kita hidup ini oleh Allah hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk patuh taat sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadari semua. Maka ketika kita masih hidup, maka kita harus menghamba kepada Allah sepenuh hati. Jangan sampai menghamba kepada nafsu. Jangan sampai apa? Menghamba kepada nafsu kita. Kalau kita menghamba kepada nafsu kita, maka yang akan terjadi atau yang akan kita alami adalah kesengsaraan hidup, jauh dari kebahagiaan. Oleh karena itu puasa yang kita laksanakan sesungguhnya untuk menghamba sepenuh hati kepada Allah, tidak menghamba kepada nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu yang lainnya yang tidak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa itu mengajarkan kita pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk menghamba kepada Allah. Sebab jika kita, banyak orang sekarang itu punya ilmu, tetapi ilmunya dikalahkan oleh nafsunya. Bahkan nafsunya dijadikan Tuhan, dijadikan Tuhan yang diperturutkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman sempurna di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti patuh terhadap apa yang saya bawa, terhadap ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan latihan di bulan Ramadan ini untuk berpuasa, mengendalikan nafsu. Bagaimana supaya nafsu kita itu sepenuhnya hanya mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, berarti iman kita belum sempurna. Padahal prinsip dan mutu kita khususnya di pondok pesantren Al-Amin itu adalah beriman sempurna. Kalau iman kita ingin sempurna, tentunya kita harus apa? Tidak mengikuti hawa nafsu. Kita harus mengendalikan nafsu. Jangan sampai dikendalikan oleh nafsu. Tetapi kitalah yang harus, iman kita, pikiran kita, itulah yang harus mengendalikan nafsu kita. Bukan nafsu yang mengendalikan dan mengarahkan pikiran, iman, dan hati kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dipatuhi, yang dituruti, yang ditaati.
Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Lalu Allah sesatkan orang itu atas dasar ilmu yang sudah mereka. Banyak orang berilmu, banyak orang punya pengetahuan luas, punya titel tinggi, titel akademik yang tinggi, titel gelar sosial yang sangat tinggi, tetapi karena nafsu yang diikuti, yang ditaati oleh Allah, dia disesatkan oleh Allah dari jalan yang benar. Walaupun ada di tengah-tengah tumpukan ilmu, berada di tengah-tengah tumpukan pengetahuan luas, titel yang tinggi, gelar yang tinggi, namun dalam hidupnya penuh dengan kesesatan. Karena apa? Karena dalam hidupnya dia mengikuti nafsunya dan menuhankan nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah kemudian menyesatkannya atas, walaupun mereka memiliki ilmu yang luas. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang sedang mencari ilmu di pondok kita ini tidak hanya untuk berbangga-bangga, tetapi benar-benar untuk mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak hanya bangga dengan ilmu yang kita cari, yang kita dapatkan di pondok ini, karena dasar utamanya yaitu beriman sempurna, baru berilmu luas. Ilmu yang sempurna itulah yang mendorong kita untuk mencari ilmu yang luas. Tetapi juga tidak hanya cukup dengan ilmu yang banyak, yang luas, tetapi harus disertai dengan amal sejati. Itulah mutu kita. Mutu kita bukan hanya untuk ditempel di pondok, di tembok-tembok, bukan hanya dipampang di tembok-tembok, di banner-banner, tetapi moto yang kita harapkan atau betul menjadi karakter hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita dalam di pondok ini, dan ketika kita nanti menjadi alumni, betul-betul menjadi orang yang beriman sempurna. Walaupun mungkin tidak akan pernah sempurna, tapi paling tidak kita terus berusaha untuk menyempurnakan iman kita. Inilah yang akan dinilai oleh Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, orang itu tidak akan memiliki sesuatu kecuali apa yang diusahakan. Kalau kita sudah berusaha untuk sempurna, insya Allah Allah akan memberikan pahala ganjaran yang cukup kepada kita. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qasas juga Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Jika mereka, termasuk orang-orang kafir, semua sebetulnya untuk semua, fa illam yastajibu, jika mereka tidak menjawab, tidak merespon ajaranmu laka kepada Nabi Muhammad, merespon ajaran risalahmu ya Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya jika di antara kita tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita hanya mengikuti hawa nafsu. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama
yattabi'una ahwa'ahum. Jadi kalau siapapun di antara kita, di antara manusia yang tidak bisa menjalankan apa yang diajak oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, tidak merespon, tidak menjawab, tidak melaksanakan, berarti dia hanya mengikuti hawa nafsu. Fa in annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a ahwa'ahum. Siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang hanya hidupnya mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang paling sesat itu adalah orang yang hanya hidupnya memperturutkan hawa nafsunya. Mau apa, mau makan yang enak, mau ini subhanallah. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sesat karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Wattaba'ahu bighairi hudan minallah. Mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Artinya apa? Artinya boleh kita melampiaskan nafsu kita, boleh mengikuti nafsu kita atas dasar petunjuk dari Allah. Kalau ada petunjuknya, ya seperti kita ditunjukkan oleh Allah untuk nikah, untuk kawin. Ya, melampiaskan nafsu dalam perkawinan itu ya tentu dibolehkan. Karena itu atas dasar perintah Allah, atas dasar petunjuk Allah. Ya, dalam ibadah puasa ini boleh tidak kita makan di malam hari? Boleh, atas dasar petunjuk Allah, ala hudan min Allah. Karena Allah mengatakan, ya, wa atimmus siyamah ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Batas malam itu mana? Ya apa? Yaitu maurib. Artinya kalau sudah maurib silakan makan. Silakan ikuti nafsu makanmu. Tetapi jangan berlebihan. Kulu washrobu wala. Nah, cuman kecenderungannya umumnya ketika sudah maurib, makanya nafsunya itu ya, cenderung berlebihan. Ini kalau tidak kita sadari, sampai kenyang, sampai sulit bangun dan akhirnya malas untuk sholat maurib. Segalanya masuk kalau sudah buka. Ibarat apa? Makannya itu ya karena balas dendam. Sehari tidak makan, begitu dibolehkan makan, apapun dilahap, yang manis, yang panas, yang kecut, yang dingin, semuanya masuk dalam perut, terjadi perang di dalam perut. Akhirnya bisa jadi korban. Kita sendiri jadi korban karena makan yang berlebihan. Ya, tentu tetap kita mengendalikan nafsu, walaupun kita dibolehkan untuk makan, walaupun kita dibolehkan untuk melakukan, tapi jangan sampai berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang bersikap berlebihan. Karena berlebihan dalam segala hal itu sesuatu yang tidak baik, yang tercela. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Salah satu bentuk kezaliman itu adalah jika kita mengikuti hawa nafsu yang tanpa dasar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya, semata-mata karena nafsu setan yang kita ikuti. Na'udzubillah.